Oke, kita lihat yang pertama ya, gaya. Nah, gaya itu apa? Ada yang tahu gaya itu apa? Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di sini ya. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Seorang anak kecil mendorong meja ya ke depan. Nah, ini adalah sebuah dorongan. Ya, dorongan yang menggunakan otot tangan. Ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, kalian perhatikan ini ada seorang anak laki-laki yang sedang menendang bola. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah seorang anak perempuan yang sedang mengayuh sepeda. Ya. Jadi gerakan atau tarikan, nah dorongan ini tadi itu disebut dengan gaya karena benda tersebut itu bergerak ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan gerakan yang kita berikan kepada benda tersebut, maka dia akan bergerak. Nah, di sini jenis-jenis gaya yang pertama itu ada otot, kemudian ada listrik, ada magnet, ada gravitasi, ada pegas, dan ada gesek. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis gaya. Jadi ada 6 jenis gaya. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah gaya otot. Ya, nah gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Nah, anak-anak bisa perhatiin dua gambar ini. Ya. Perhatikan dua gambar ini. Mereka menggunakan otot tangan untuk menarik kedua apa? Kedua tali. Ya. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu ada seekor anjing yang menarik sebuah apa ini? Sebuah apa? Ada yang tahu ini apa namanya? Sebuah troli, ya. Nah, di dalam troli itu ada apa? Ada barang, ya. Di situ anjing menggunakan otot apa? Menggunakan gaya otot. Di situ otot tubuhnya, ya. Itu yang dimaksud dengan gaya otot. Kemudian ada gaya listrik. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Nah, seperti pada gambar ini. Muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, anak-anak kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalian praktekkan menggunakan sisir muatan listrik ya. Nah, muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut kita tadi itu dapat menarik potongan kertas. Coba kalian coba di rumah apakah benar ya bahwa sisir yang sudah kita gosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas seperti yang ada pada gambar di sini ya. Kalau memang kalian penasaran, kalian boleh buktikan sendiri, kalian coba ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah gaya magnet ya, atau yang selanjutnya itu adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda tarik magnet itu disebut magnetis, kemudian benda tarik tidak magnet itu adalah non magnetis ya. Nah, seperti pada gambar ini ya, kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar di mana gambar ini saling tarik menarik ya. Nah, ini yang disebut dengan gaya magnet. Nah, kemudian ada juga gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh ke bawah. Nah, seperti pada gambar pohon ini ya. Kalian perhatikan ya, buah yang ada di atas pohon itu dia jatuh ke bawah atau jatuh ke tanah. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi itu disebut dengan gerak jatuh bebas ya. Jadi ini yang disebut dengan gaya gravitasi. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Seperti pada gambar ini ya, gambar pohon ini tadi. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi itu adalah gaya pegas ya. Nah, itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis.
Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini ada seorang laki-laki yang memegang panah, ya. Dia akan mengarahkan anak panah ke sasarannya, ya, seperti yang ada pada gambar. Ya, itu disebut dengan gaya pegas atau pegas. Nah, kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan, ya. Nah, perhatikan gambar anak yang sedang bersepeda, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada manfaat gaya, ya. Nah, manfaat gaya itu ya, yaitu gaya otot terutama. Nah, yang pertama pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. Kemudian pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Nah, ini adalah manfaat gaya otot. Kemudian manfaat gaya listrik. Yang pertama, menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah manfaatnya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada manfaat gaya pegas atau pegas, ya, dalam pembuatan spring bed, kemudian untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Kemudian manfaat gaya gesek itu apa? Nah, di sini ada 3, ya. Untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir, kemudian untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak, dan untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser, ya. Jadi itu adalah beberapa manfaat jenis-jenis gerak yang sudah kita bahas tadi, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah, ini adalah menuliskan informasi penting dari sebuah teks, ya. Nah, di sini untuk menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Nah, informasi penting dari sebuah teks itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran juga dapat dibuat menggunakan kata tanya. Ya, misalnya perhatikan di sini ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi sebuah peta pikiran itu kita bisa membuatnya menggunakan kata tanya seperti ini tadi. Misalnya, kita gunakan kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian mengapa? Nah, itu untuk menanyakan penyebab atau alasan kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Ya, jadi menuliskan sebuah informasi penting dari teks ini tadi ya dapat disajikan dalam bentuk peta, ya, di mana dalam bentuk peta pikiran itu tadi dapat dibuat menggunakan kata tanya seperti yang ada pada layar berikut ini, ya. Nih, ada kata tanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian selain itu, ya, informasi penting suatu teks dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh, ya. Kemudian kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Nah, kalian bisa menggunakan kata tanya ini untuk membuat atau menuliskan sebuah informasi penting dari suatu bacaan, ya. Nah, jadi anak-anak, ini materi yang kita pelajari hari ini di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang kedua, ya. Jadi tidak terlalu banyak materinya, tolong nanti dicatat di rumah masing-masing pada buku catatannya, ya, untuk dipelajari di rumah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup dengan doa Salam Maria. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita juga selalu sehat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.